Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dapat bertemu kembali dan belajar di sekolah kita. Sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa selesai. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran kelima dan keenam. Muatan pembelajarannya, yang pertama ada IPS KD 3.4, menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Yang kedua, SPDP KD 3.2, menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Yang ketiga, muatan PKN KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, Bahasa Indonesia KD 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan, yang pertama, kalian dapat menyebutkan peninggalan sejarah masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Yang kedua, kalian dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan sikap kepahlawanan para petugas pemadam kebakaran sebagai contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan informasi tentang pahlawan nasional. Pembelajaran kelima, ayo coba kalian mengamati gambar berikut ini. Bangunan bersejarah merupakan salah satu media atau alat tentang kita belajar. Dari bangunan bersejarah, kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan di masa lalu. Contohnya Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menyebutkan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kini. Yang kedua, kalian dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Nah, sikap yang akan kalian kembangkan, yang pertama, bersikap jujur dan bersikap tanggung jawab. Ayo membaca, menyebutkan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Nah, gambar tersebut ini bernama Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Raden Patah diangkat menjadi Bupati daerah Gelagahwangi oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu. Daerah Gelagahwangi kemudian diubah namanya menjadi Demak. Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Raden Patah dikenal dengan menghormati pemeluk agama lain. Bangunan bukti kemajuan Kerajaan Demak yang masih dapat kita temui saat ini adalah Masjid Agung Demak.
Masih di pembelajaran kelima, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini merupakan gambar dari pahlawan Sultan Iskandar Muda. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yang pertama membentuk Angkatan Perang Aceh. Yang kedua, menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Nah, sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yang pertama, dia rela berkorban. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga, berani melawan penjajah. Tugas kalian hari ini di buku Bu Pena halaman 136. Nah, di buku kalian, di situ kalian disuruh mencari gambar atau foto satu tokoh pahlawan saja. Lalu, kalian tuliskan sikap kepahlawanan dan perjuangan pahlawan yang sesuai dengan tokoh atau gambar yang kalian tempelkan. Langsung dikerjakan di Bu Pena kalian. Masih di pembelajaran kelima, muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan berkelompok. Ayo cobalah bernyanyi lagu Hari Merdeka berkelompok dalam tempo yang berbeda-beda. Nah, dalam menampilkan lagu Hari Merdeka, kalian bisa menggunakan tempo lambat, sedang, dan cepat. Oke, di slide berikutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang lagu Hari Merdeka dengan tempo yang cepat. Kalian simak ya videonya.
di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Sekarang pembelajaran ke-6 muatan PKN KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan sikap kepahlawanan petugas pemadam kebakaran sebagai contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Pantang pulang sebelum padam. Nah, ini merupakan semboyan bagi para pemadam kebakaran. Nah, di sini gambar yaitu para pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Nah, di sini para petugas damkar atau pemadam kebakaran merupakan contoh pahlawan masa kini yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan dan keselamatan orang lain. Nah, sikap para pemadam kebakaran ini termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Masih di pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 mempresentasikan informasi penting dari teks. Nah, apa saja? Yang pertama, informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Yang kedua, informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Dan yang terakhir, saat presentasi, lakukan dengan percaya diri. Nah, di sini ada sebuah bacaan, ayo membaca, menyebutkan informasi tentang pahlawan nasional. Nah, gambar tersebut merupakan pahlawan yang bernama Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter profesional yang lebih dikenal sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan nasional. Sebelum aktif berjuang, beliau dulunya bekerja sebagai dokter pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Dr. Cipto Mangunkusumo menulis karangan-karangan yang menceritakan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Pada tahun 1912, beliau bersama Dowes Dekker dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan Indize Partiji yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah tokoh-tokoh nasional. Yang sebelah kiri itu namanya Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang di bagian tengah yang itu bernama Dowes Dekker, dan yang di sebelah kanan bernama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, mereka bertiga ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Tugas kalian hari ini yaitu di buku tematik kalian halaman 103 nomor 1 sampai 3 tentang teks bacaan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi kalian jawab pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 dan jawabannya di teks bacaan di halaman 103. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.